Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di CSC Multimedia Channel. Oke, kali ini saya akan mencoba membuat satu buah konten, di mana konten ini merupakan pembahasan Microsoft Office Excel dasar ya, mengenai penjumlahan dan pengambilan rata-rata. Mudah-mudahan dengan dengan materi ini nanti teman-teman bisa dapat pencerahan ya. Oke, kita mulai saja. Di sini saya sudah buat untuk contoh soalnya, di mana di sini ada terdiri dari nomor, kemudian ada nama siswa, kemudian di sini ada nilai ulangan. Nilai ulangan ini terdiri dari 4 mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian ini ada produktif. Kemudian di sini ada yang masih kosong ya, yang akan kita isi yaitu mengenai jumlah nilai, kemudian rata-rata nilai. Nah, jumlah nilai itu nanti kita akan menggunakan fungsi atau rumus sum. Kemudian yang kedua yaitu mengambil rata-rata dengan menggunakan fungsi atau rumus aperage ya di sini. Kemudian di sini juga ada 7 orang siswa yang mengikuti ulangan. Jadi penjelasannya di sini ada 7 orang siswa ini mengikuti ulangan dengan 4 mata pelajaran yang diikuti. Kemudian nanti di sini akan dijumlahkan, kemudian rata-ratanya sudah akan dibahas ya. Oke, kita mulai saja. Untuk jumlah nilai kita memakai fungsi sum. Nah, fungsi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai yang akan kita jumlahkan. Misalkan kita akan menjumlahkan nilai dari anak yang pertama yang ini, Rido ya, siswa yang pertama. Di sini nilainya ada 80, 90, 90 dan 91. Kita akan jumlahkan. Nah, sebenarnya untuk menjumlahkan itu dengan menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara kalian tinggal di blok ya, di sini di blok semua yang 4 nilai ini, kemudian kalian fokus ke bawah. Di sini ada di bawah layar. Nah, yang ini ada sum, itu nilainya 351. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini harusnya muncul 351 kalau misalkan rumusnya benar. Oke, kita mulai. Sini kita ketikkan sama dengan, kemudian rumus sum, kemudian kurung buka di sini. Setelah itu kalian blok ya, dari nilai pertama sampai dengan nilai terakhir yang akan dijumlahkan. Berarti kita blok dari sini sampai dengan ini ya, dari C4 sampai dengan F4 ini. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini ada muncul rumusnya ya, sum kurung buka number 1. Jadi number pertama, kemudian di blok sampai number 2, 3 dan selanjutnya sampai dengan nilai yang terakhir. Nah, tadi udah kita blok dari mulai C4 sampai dengan F4. Nah, kalau misalkan sudah selesai, tinggal kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini. Tadi jumlahnya 351 ya. Nah, coba kita lihat, ini di blok. Nah, 351. Di sini muncul 351. Berarti rumus yang kita pakai barusan itu sudah benar. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk menjumlahkan nilai dari siswa berikutnya, teman-teman tinggal diklik saja di sini. Kemudian di sini ada titik kecil ya, yang ini. Tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah, kemudian setelah itu lepas. Nah, seperti itu. Nah, secara otomatis rumusnya itu akan tercopy ke bawah ya. Kalau tadi yang atas sum C4 sampai dengan F4, kalau yang bawah ini C5 sampai dengan F5. Karena ini merupakan rank yang kelima. Nah, yang ini sampai dengan ke bawah. Itu untuk rumus sum. Yang berikutnya di sini ada pencarian nilai rata-rata, di mana nanti nilai ini adalah merupakan rata-rata nilai dari nilai-nilai siswa ya ini
nilai-nilai mata pelajaran siswa yang sudah diikuti. Sini ada 4 nilai dari 4 mata pelajaran. Nah, kita ambil rata-ratanya berapa dari 4 nilai ini. Nah, caranya untuk pengambilan nilai rata-rata menggunakan fungsi average ya. Nulisnya cara mengetiknya average. Kita coba ya, sama dengan kemudian di sini kalian tulis average. Nah, sini udah muncul. Kalian boleh klik di sini 2 kali atau misalkan boleh diketik ya. Kita coba untuk klik 2 kali di sini. Nah, akan muncul ini petunjuk rumusnya, petunjuk pengisiannya. Sini ada number 1, kemudian number 2 dan seterusnya ya. Nah, di sini number 1 untuk nilai rata-rata kita blok dari nilai pertama sampai nilai yang terakhir. Jadi pada dasarnya untuk mengambil nilai rata-rata ini hampir sama dengan mengambil jumlah nilai. Cuman bedanya itu adalah di rumusnya ya. Di fungsinya, maaf. Kalau misalkan ini average, kalau yang ini pakai sum. Kesananya sama. Jadi kita blok nilai pertama sampai nilai terakhir yang akan diambil nilai rata-ratanya. Kita blok ya dari sini sampai sini. Dari C4 sampai dengan F4. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu ini number yang kedua. Nah, kalau misalkan tidak ada lagi number yang kedua, kita langsung tutup. Tapi kalau misalkan ada number kedua, misalkan kita ngambil dari sini misalkan. Nah, tinggal kalian titik koma ya. Titik koma, kemudian contoh ya. Titik koma, kemudian kita blok dari sini ke sini. Nah, setelah itu kurung tutup, kemudian enter. Ini nilai rata-ratanya dari nilai ini dengan nilai yang ini. Itu contoh kalau misalkan kalian memiliki 2 number yang akan diberikan nilai rata-ratanya. Nah, seperti itu. Berhubung kita atas nama Ridho ini ada di sini ya. Jadi ini kita rubah, kita ganti. Cukup dengan memblok dari C4 sampai F4 saja. Nah, di sini. Nah, gitu. Kalau misalkan sudah, kita kurung tutup, kemudian enter. Nah, munculnya seperti ini. Oke, ke bawahnya sama dengan yang tadi, dengan fungsi sum. Kalian tinggal tarik ke bawah. Ya, di pojok ini nih, tinggal ditarik ke bawah. Kemudian akan muncul nilai-nilai rata-rata yang secara otomatis akan muncul. Karena rumusnya itu terkopi ke bawah secara otomatis. Nah, kemudian di sini ada di sini ada 2 angka di belakang koma. Ini kalian boleh menjadi bilangan bulat atau bisa menjadi bilangan desimal. Kalau yang ini bilangan desimal. Nah, ini bilangan desimal ya untuk formatnya dari 1 sampai dengan 7. Nah, kalau misalkan mau diganti, dirubah menjadi bilangan bulat, kalian bisa diblok dari sini sampai ke bawah ini. Kemudian di sini ada formatnya, di sini fokus ke number. Nah, ini ada number. Ini kan asalnya general ya. Sekarang kalian boleh rubah, klik di sini. Ada tanda panah kecil. Nah, di sini klik. Kemudian akan muncul tampilan baru seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal pilih number yang ini, yang kedua. Klik. Nah, setelah ini kalau misalkan bilangan desimal, di sini kalian bisa menambahkan misalkan 2 digit di belakang koma. Tinggal di sini 1, 2. Nah, gitu. Diberikan angka 2. Kalau misalkan mau 1 digit di belakang koma, tinggal diberikan 1. Artinya akan muncul angka di belakang di belakang koma sebanyak 1 angka. Kalau misalkan 2 ya kita 2 angka, ini contohnya. Nah, seperti itu. Akan muncul di sini untuk previewnya langsung. Kalau misalkan rata-rata itu biasanya di rapot ya. Biasanya itu formatnya itu desimal. Jadi 2 angka di belakang koma.
Nah, jadi kita di sini masukkan angka 2. Nah, setelah itu tinggal di OK. Nah, di sini ada tombol OK, tinggal klik satu kali. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Jadi nilainya desimal 87,75. Nah, ini kalau dibulatkan 87,75 itu akan menghasilkan nilai 88. Kemudian ini jadi 89, ini 88 ya, ini 87. Nah, seperti itu. Kita dibikin desimal saja ya. Nah, seperti ini. Kita rapihkan. Oke. Itu ya untuk nilai rata-rata. Kemudian ini adalah jumlah nilai dari ulangan siswa ya, dari 4 mata pelajaran dijumlahkan menjadi 1, ini jumlahnya. Kemudian di sini untuk nilai rata-rata masing-masing siswa. Siswa pertama nilai rata-ratanya 87,75, siswa yang kedua 90,00, kemudian Martin ya di sini siswa yang ketiga itu 88,75, kemudian siswa berikutnya 88,50, Ratna 88,25, Kiki 87,75 dan Ramdan itu 87,50. Oke, gitu ya. Untuk tutorial atau konten kali ini pembahasan tentang cara menjumlahkan dan pengambilan rata-rata nilai. Mudah-mudahan dengan konten ini bisa menjadi pencerahan untuk pembahasan di Excel itu sendiri. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel saya ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, kemudian bunyikan tombol notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.